Aprilia dengan 1405625060. Kali ini saya akan berbicara mengenai fenomena sosial, yaitu fenomena fatherless, di mana seorang ayah ini hadir raganya, tidak dengan perannya. Kalau kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan fenomena ini terjadi itu jauh di belakang. Contohnya, laki-laki yang tumbuh dengan keyakinan bahwa tugasnya hanya untuk menafkahi, tidak dengan kepentingan lain seperti mendidik anaknya, bahkan istrinya juga harus dididik. Kemudian juga tanggung jawabnya dalam rumah tangga diabaikan, sehingga istri dan anaknya ini mendapatkan tekanan secara batin maupun fisik. Mengapa disebut begitu? Karena seorang istri yang merasa kalau dia itu berperan sendiri dalam rumah tangga akan cenderung ada di survival mode, atau bisa kita bilang kalau sisi lembutnya tuh hilang, karena dia setiap hari harus memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup, mengatur anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, mengerjakan ini itu, dan pasangannya sendiri itu tidak bisa diajak komunikasi tentang hal tersebut, karena ia mengira bahwa ya tugasnya cukup hanya mencari uang saja. Nah, fenomena ini juga didukung oleh budaya yang telah lama ada di masyarakat kita, yaitu patriarki, di mana laki-laki ini dikasih ruang untuk absen dalam peran rumah tangganya. Dia dianggap wajar jika melakukan dia dianggap wajar jika hanya mencari nafkah saja, tidak melakukan hal yang lain, karena itu sudah cukup jasa. Bahkan kalaupun orang lain tahu kalau dia tidak mendidik, dia tetap disebut sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga ini sifatnya vital sekali dalam rumah tangga. Jadi ketika seorang ayah tidak berperan dengan baik, maka itu akan berdampak pada istri dan juga anak-anak. Contoh, istrinya yang telah ada di dalam survival mode ini akan cenderung emosionalnya tuh meledak-ledak, entah itu dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga ataupun saat mendidik anaknya, sehingga anaknya ini juga merasa tidak nyaman ada di dalam rumah dan cenderung mencari pelarian atau kenyamanan lain di luar, seperti dengan teman atau pacar. Dampak terbesarnya, banyak anak perempuan yang tumbuh dengan haus rasa kasih sayang, kemudian jadi ketergantungan kepada orang lain. Juga banyak anak laki-laki yang tumbuh dengan rasa tidak percaya dirinya. Dimana kalau kita lihat, sebenarnya peran ayah dalam mendidik anak itu penting, terutama untuk kepercayaan dirinya. Kalau kita lihat lagi, anak-anak yang bermasalah itu cenderung yang akan ditanyakan dan disalahkan itu adalah cara orang tua mendidiknya,
terutama ibu selalu ditanyakan, kayak contohnya nih, anaknya tawuran atau merokok, yang orang-orang di tetangga atau lingkungan sekitar bilang adalah, ya kemana sih ibunya, kenapa ibunya nggak ngeliatin, padahal itu kan bukan hanya tugas seorang ibu tapi juga ayah. Apalagi seperti yang kita tahu kan, anak-anak itu cenderung lebih nurut sama ayah, mungkin bukan karena rasa hormat, tapi karena rasa takut dan canggung. Ibu kan udah memiliki ikatan batin dengan anak-anaknya dari sebelum lahir, sedangkan ayah tidak. Ayah tuh harus punya pendekatan lebih dengan anak-anaknya, supaya anak-anaknya tuh mau terbuka dan merasa ada ikatan batin dengannya. Tapi kalaupun ayahnya ini sudah bermain bersama anaknya dan lain-lain, tapi kan ayah tuh tidak menjadi tempat cerita bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena anak-anaknya ini merasa ayahnya sendiri pun tertutup, yaitu budaya yang udah dilanggengkan oleh masyarakat kita sih, bahwa laki-laki tuh nggak boleh bercerita, nggak boleh cengeng, sehingga mereka kesulitan untuk mengungkapkan isi hatinya, dan jadinya orang yang cenderung tertutup bahkan kepada keluarga sendiri. Kemudian secara ideal, apa sih yang harus dilakukan oleh para ayah ini? Yang pertama, tentunya ikut berperan dalam mendidik anak. Gak bisa tuh ketika anaknya karakternya aneh seperti melawan kekatan orang tuanya atau apa, dia langsung bilang bahwa kamu diajarin begini sama gurumu di sekolah. Padahal kayak yang kita tahu, kalau pendidikan tuh gak cuma dari sekolah, tapi juga dari rumah. Bahkan pendidikan utama itu adanya di rumah, terutama untuk pendidikan karakter. Anak yang dididik dengan baik, dengan lembut, dengan kasih sayang akan berbeda dengan anak yang dibiarkan saja. Ia tidak akan matang secara emosional dan juga cenderung menutup diri pada keluarganya. Yang hal ini seringkali menimbulkan masalah, dimana ketika anak mengalami suatu insiden atau kasus dan dia tidak tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan kasus itu, seringkali ia memilih jalan yang salah gitu ya. Yang kita tahu kalau rumah ini adalah fondasi di mana anak dibentuk secara mental, karakternya. Jika anak tidak mendapatkan itu, maka jangan salahkan ibunya. Di mana peran seorang ayah yang harusnya dia bersikap tegas dalam mendidik anak-anaknya, tapi malah pasif. Tidak stabilan emosional ibu juga akhirnya akan berpengaruh pada perkembangan anak, yang dimana anak yang sering dimarahin oleh ibunya pada saat belajar itu akan cenderung seperti kesal atau membenci ibunya. Padahal yang kita tahu,
kalau dilihat lebih dalam lagi. Ibu tuh emosionalnya tidak stabil juga karena ayah yang tidak menjalankan perannya dengan baik, sehingga ibu ini punya emosi yang meledak-ledak dan akhirnya dibenci oleh anaknya juga pasti akan lama menyadari bahwa semua masalah yang terjadi di rumahnya, faktor terbesar dan faktor utamanya adalah karena peran ayahnya tidak dijalankan dengan baik. Sekian, terima kasih.